Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar, langsung dari Pondok Pesantren eh, Sirojul Anwar di kawasan Jati Bening Baru, Bekasi. Dan eh, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang sebuah kitab yang berjudul Ta'limul Muta'alim. Ini ada episode yang pertama dari kedua kali saya ngambil video, karena yang pertama itu ternyata mikrofonnya mati. Baik teman-teman semuanya, sahabat-sahabat sekalian, pastinya sudah sering ya mendengar tentang kitab Ta'limul Muta'alim, yang mana kitab ini sering digunakan sebagai semacam referensi masa orientasi santri bagi santri-santri baru. Nah, um, kitab ini kitab ini adalah sebuah kitab yang disusun oleh Syekh uh, Burhanuddin Ibrahim Al-Islam Az-Zanuji, dari kota Tilmiz, kalau tidak salah ya dekat daerah Samarkand, mungkin mana ya. Saya lupa, seingat saya ini daerah semacam daerah, mungkin daerah Irak atau Iran. Mungkin saya harus buka-buka lagi, silahkan untuk buka-buka daerahnya, mohon maaf. Dan kitab ini ditulis sekitar, menurut beberapa ulama ditulis sekitar akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13, dan ini menjadi sebuah, kalau mendengar abad ke-13 itu menjadi sebuah uh, hal yang sangat memilukan begitu ya, karena itu adalah uh, uh, tahun-tahun di mana umat Islam mengalami kemunduran begitu, bisa dibilang, karena runtuhnya dinasti Abbasiyah dan uh, dihancurkannya perpustakaan Islam Baitul Hikmah di Baghdad oleh tentara Mongol. Namun hari ini kita mudah-mudahan Islam bisa kembali menguat, pastinya pesan kita, harapan kita, sebagaimana dulu pernah menjadi suatu ajaran yang begitu bisa membantu masyarakat, membantu umat dunia untuk berkembang dari segi ilmu pengetahuannya, berkembang dari segi teknologi, penemuan-penemuannya begitu. Dan pada video kali ini kita akan coba membahas tentang ada apa saja sih di dalamnya, seperti apakah kitab Ta'limul Muta'alim ini, ada berapa bab pembahasan di dalamnya. Lalu bagian pertama itu membahas uh, apa sih isinya, yang mana isinya membahas tentang keutamaan ilmu. Seperti apakah keutamaan ilmu? Mengapa kita perlu begitu termotivasi untuk menuntut ilmu? Dan apakah semangat menuntut ilmu saja cukup untuk menjadi seorang pembelajar yang baik? Kita coba bahas dalam video kali ini. Jadi teman-teman semuanya, selamat menonton video ini dan kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bagian pertama kitab ini di halaman pertama menjelaskan tentang Ba'da tahmid wa sholawat. Penulis menjelaskan bahwa motivasi utama ditulisnya kitab ini adalah, yang pertama, hasil observasi beliau atas banyaknya pencari ilmu di masa itu, di sekitar abad ke-12 itu, yang begitu semangat mencari ilmu tetapi tidak berhasil. Nah, inilah mengapa kitab ini masih begitu terbukti, masih menjadi referensi. Mengapa masih menjadi referensi? Karena sudah terbukti pasti. Kalau memang tidak terbukti ya pastinya mengapa sih mengapa dipelajari lagi, kurang lebih begitu. Inilah mengapa dipelajari lagi, salah satunya karena memang metodologi yang ada di dalamnya ini sangat terbukti untuk membantu masyarakat, khususnya kaum santri di Indonesia ini, yang biasanya kitab ini menjadi rujukan di beberapa pesantren, khususnya pesantren Salafiyah yang biasanya berbasis Nahdlatul Ulama. Apa sih metodologinya? Mengapa kitab ini sering dijadikan rujukan gitu untuk para santri untuk mempelajari metodologi pembelajaran? Belajar itu harus seperti apa? Nah, kitab ini sering jadi
referensinya. Dan inilah memang motif pertamanya adalah supaya umat muslim itu yang begitu ingin, umat manusia bahkan di sini, yang begitu ingin mempelajari ilmu, mengapa, bagaimana supaya bisa lebih baik mencapai kesuksesan dalam dalam memahaminya, dalam luasnya pikiran, dalam memudah dalam menghafal dan menjaganya. Wa min manafihi wa samarati yuhramun. Lima naum akhtau toro ikohu. Karena menurut beliau ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dijalankan. Wataroku syaro itohu wakulu, dan ada beberapa syarat-syarat yang tidak terpenuhi begitu. Wamin mana fihi wa samaratihi yuhramuna lima anaum akhtau tariqahu wa taraku syarat itahu wa kullu man akhta'at tariqa dolla fala yanalu maqsuda qala au jalla. Jadi ya kalau misalnya dan siapapun yang salah jalan ketika menuntut ilmu, salah caranya begitu. Itu tidak akan menjadi tidak akan mencapai apa yang dimaksud dalam waktu dekat, sedikit ataupun banyak begitu. Mau lama ataupun sebentar ya akan tidak berhasil kalau cara yang dicapainya salah, cara yang dijalaninya salah. Nah, ini akan menjelaskan tentang metodologi, cara-cara menuntut ilmu itu yang baik seperti apa. Kurang lebih kitab ini akan bahas hal tersebut. Uh, Lalu yang kedua yang menarik yang lupa saya jelaskan di awal bahwa Syekh Burhanuddin ini, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini, uh, Syekh Burhan Az-Zarnuji ini oleh beberapa ulama diriwayatkan beliau ini adalah bermazhab Imam Hanafi gitu ya. Padahal biasanya pesantren-pesantren NU yang mengkaji ini, khususnya saya itu bermazhab Syafi'i. Nah, di sini menjelaskan bahwa ada uh, ada begitu ada kolaborasi di sana antar mazhab. Jadi tidak perlu kita apa ibaratnya begitu begitu apa ekstrim gitu. Misalnya hanya belajar satu mazhab dan sebagainya. Dan yang kedua, yang perlu kita pelajari juga adalah meskipun beliau ini bermazhab Hanafi dalam fikihnya, akan tetapi di dalam kitab ini akan banyak sekali ulama-ulama, termasuk Imam Syafi'i yang dinukil sebagai referensi atas pendapatnya. Wa kullu man akhta'a tariqa dalla fala yanal maqsuda qala au jalla. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'lim ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatizi ulil ilmi wal hikami roja ad-du'ai liman li minar rogibina fihil mukhlisin. Jadi kita pastinya ini mudah-mudahan oleh karena itu atas hasil observasi beliau dan cita-cita mulia beliau tersebut ditulislah kitab ini dengan niat yang ikhlas untuk mencari ridho Allah, dan mudah-mudahan beliau bisa kitab ini bisa menjadi wasilah beliau untuk mendapatkan tempat yang baik di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, mudah-mudahan kitab ini bisa menjadi wasilah beliau karena barang siapa yang menunjukkan suatu jalan pada kebaikan, maka orang-orang yang mengikuti jalan tersebut pun akan maka dia yang mengajaknya akan mendapatkan pahala sama dengan apa yang bagaimana yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala dari yang mengamalkannya. Begitu teman-teman semuanya. Bagian yang pertama ini kita jelas niatnya baik karena Allah, karena untuk mendapatkan tempat yang terakhir di hari kiamat, dan caranya pun baik dengan kitab hingga zaman sekarang pun masih digunakan oleh para santri. Metodologi-metodologi ini ya terus berkembang, akan tetapi ini menjadi rujukan yang begitu sering disebut-sebut di antara pondok pesantren yang klasik. Kitab ini terdiri dari 13 pasal yang bisa dibilang 13 bab. Kitabnya tipis, hanya ya ini matannya ya. Biasanya kitab itu kan ada yang disebut mukhtasar, lebih singkat lagi, ada yang matan. Matan itu, mukhtasar itu ringkasan, matan biasanya intinya kitab, disebut matan, lalu penjelasannya disebut syarah. Dan syarah ini biasanya ada banyak macamnya, misalnya kitab Jurumiyah aja ada banyak sekali syarahnya, banyak syarahnya biasanya disebut, jadi penjelasannya ada banyak sekali. Dan setiap ulama biasanya memiliki pendapatnya masing-masing. Nih kalau misalnya saya sebagai seorang praktisi dalam praktisi dan juga pembelajar dalam self development gitu ya, dalam metodologi yang mungkin banyak juga masukan dari
para ilmuwan-ilmuwan dari barat begitu ya. Lalu saya juga seorang yang belajar di sebuah industri yang multinasional, meskipun saya memiliki latar belakang pesantren, pandangan saya akan berbeda dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang lebih kuat dalam dunia pendidikan gitu ya. Ataupun orang-orang yang memang sudah dari kecilnya lebih berbasis pada kitab keislaman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa menjadi referensi tambahan di luar selain referensi-referensi lain yang pastinya lebih baik. Nah, ada 13 bab di dalam kitab ini. Yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli. Pasal tentang keutamaan ilmu dan mengapa kita pentingnya mempelajari ilmu fikih dan keutamaannya. Yang kedua, setelah kita mengetahui alasannya, motifnya, kita udah tahu nih, oh itu tujuan kita gitu ya. Kenapa kita perlu ke sana? Alasannya kita udah dapat nih. Alasan-alasannya apa? Alasannya, backgroundnya, latar belakangnya, permasalahannya apa, seperti apa. Lalu